Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar andaku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan Wali Songo ya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Kita akan melihat bagaimana perjuangan para Wali Songo. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kali ini kita membahas tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel, coba amati dan ceritakan gambar berikut. Coba Ananda perhatikan gambar yang ada di buku Ananda di halaman 37. Itu ada gambar seorang yang telah berziarah, yang sedang berziarah ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh para peziarah tersebut? Apa yang dilakukan? Nah, coba baca dengan seksama pada halaman 37 ini ya. Siapakah Sunan Ampel ini? Nah, ini adalah riwayat dan silsilah Sunan Ampel. Nah, Syekh Ibrahim Asmarakandi menikah dengan Dewi Chandrawulan, putri Raja Cempa. Dia karuniai dua anak, yaitu Sayyid Ali Murtado dan Sayyid Ali Rahmatullah. Sayyid Ali Rahmatullah dilahirkan tahun 1401 Masehi di Cempa. Para ahli kesulitan untuk menentukan Cempa di sini, sebab belum ada pernyataan tertulis maupun yang maupun prasasti yang menunjukkan Cempa di Malaka atau Kerajaan Jawa. Ada yang menyebut bahwa Cempa adalah sebutan lain dari Jempa. Jempa itu adalah berasal dari Aceh. Kemudian oleh karena itu Cempa berada di dalam wilayah Kerajaan Aceh. Nah, sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya ya, dan nama Ampel itu adalah atau dan Ampel Denta itu disematkan kepada tempat tinggalnya. Itu tempat tinggal beliau ini ya. Nah, kemudian di Surabaya ya, dekat Surabaya. Kemudian Sunan Ampel merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Nah, Sunan Ampel adalah bapak para wali. Dari tangannya lah lahir para pendakwah Islam kelas 1 di bumi tanah Jawa. Nah, kemudian beliau berdakwah ya, kemudian mendakwahi ya, bahkan berdakwah adalah tugas setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah ya. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Balighu anni walau ayat ya, sampaikanlah apa yang bersumber dariku walaupun hanya satu ayat. Itu sebabnya kita tidak peduli apakah seorang muslim itu sebagai pedagang, tukang, petani, nelayan, pejabat ataupun raja sekalipun ya, memiliki kewajiban yaitu menyampaikan kebenaran. Nah, seperti itu. Nah, Sunan Ampel diketahui ya sebagai contoh sebagai tokoh yang menjalankan amanah agama itu dengan sangat baik, dengan prinsip mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan. Artinya apa? Berdakwah dengan pelajaran yang baik dan berbantah atau berdiskusi dengan cara yang baik. Inilah prinsip dari Sunan Ampel. Jadi beliau ini adalah pendakwah yang senantiasa berdakwah dengan pelajaran yang baik, dan ketika ingin membantah atau ingin berdiskusi dengan cara yang baik. Nah, kemudian bagaimana perjuangan Sunan Ampel dalam berdakwah? Nah, kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapati, Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara, dan para adipati banyak yang tidak loyal dengan keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Nah, kemudian mereka kemudian mengambil pajak dan upeti ya, kemudian dinikmati sendiri oleh para adipati itu. Nah, sehingga membuat sang Prabu itu sedih ya, sehingga itulah yang terjadi. Ya, kemudian setelah mengetahui itu, Prabu mengetahui bahwa lama-lama ketika seperti ini terus berlangsung, maka kerajaan atau negara itu akan menjadi lemah dan akan mudah dihancurkan oleh pihak musuh.
Lalu istri beliau, istri Prabu Brawijaya ini yaitu Ratu Dwarawati ya, adik dari ibunya atau tante atau bibi dari Said Ali rahmatullah yaitu Sunan Ampel, itu kemudian mengetahui, kemudian mengusulkan kepada suaminya bahwa dia memiliki keponakan ahli mendidik untuk mengatasi kemerosotan budi pekerti ini. Siapakah dia? Yaitu Said Ali rahmatullah, yaitu Sunan Ampel atau yang sering dikenal dengan Sunan Ampel. Nah, inilah yang kemudian cikal bakal kemudian Sunan Ampel diketahui masuk ke tanah Jawa. Lalu ya inilah yang kemudian menjadikan Sunan Ampel ke tanah Jawa. Beliau tidak sendirian, beliau bersama dengan ayah beliau yang juga seorang wali songo yaitu Syekh Maulana Ibrahim yang kemarin kita singgung ya, dan bersama dengan kakak Sunan Ampel atau Said Ali, kemudian bernama Said Murtado, Abu Murtado. Inilah yang kemudian mengakibatkan, namun sesampainya di daerah Jawa waktu itu tidak langsung ke Majapahit, tapi ke Tuban ya, di Gresik, desa Gresik Harjo. Nah, namun ayahnya kemudian jatuh sakit lalu meninggal dunia, kemudian dimakamkan di sana. Nah, kakak beliau kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah di keliling daerah Nusa Tenggara, Madura dan Bima. Di sana beliau bertemu dengan beberapa orang ya, kemudian mendapatkan sebutan Raja Pandita Dima. Akhirnya berdakwah di Gresik, kemudian mendapat gelar Raden Santri, kemudian wafat di Gresik. Sedangkan Said Ali rahmatullah atau Sunan Ampel tadi ya, kemudian meneruskan perjalanannya ke Majapahit, yaitu itu tadi ya tempatnya bibi beliau. Setelah itu Prabu Brawijaya ini kemudian mengutarakan niatnya kenapa kemudian mengundang Sunan Ampel. Nah, yaitu Said Ali rahmatullah kemudian menghadiahkan saking gembiranya ya, kemudian menghadiahkan sebidang tanah kepada beliau ya, beserta bangunannya. Nah, beliau pun menuju Ampel Denta. Nah, inilah ya. Sesampai di Ampel Denta, kemudian beliau meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membangun masjid sebagai tempat ibadah pertama kali. Lalu ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel itu adalah ada beberapa ini ya, moh main, moh ngambe, moh maling, moh mandat. Ini adalah atau bahasa Indonesia tidak mau berjudi, tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan, tidak mencuri dan tidak mengisap candu atau ganja, tidak mau berzinah atau main perempuan yang bukan istrinya. Nah, inilah ya sangat senang para Prabu pada saat itu karena hasil didikan dari Raden Rahmat ini. Raja menganggap bahwa agama ini, agama Islam maksudnya ya, adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu tidak marah ya, hanya ketika dia diajak untuk memeluk Islam dia tidak mau ya, dia mau menjadi Hindu, raja Hindu yang terakhir di Majapahit. Raden Rahmat kemudian diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya. Kemudian itulah yang terjadi ya, kemudian tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Nah, inilah Syekh Maulana Malik Ibrahim pun wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh wali songo pula. Nah, itulah kenapa kemudian Sunan Ampel anak dari Sunan Maulana Malik Ibrahim ini kemudian disebut sebagai salah satu wali songo ya, karena jasa-jasa yang diberikan kepada penyebaran agama Islam. Nah, beliau pun membantu mendirikan Masjid Agung Demak ya, mungkin sampai detik ini masih bisa dilihat ya, Masjid Demak. Kemudian beliau dikenal sebagai penyelamat akidah. Jadi di tengah-tengah umat yang masih pada saat itu berkembang agama Hindu, tapi beliau kemudian menyampaikan sesuatu dengan ihsan ya, dengan baik, ahsan ya. Nah, sehingga beliau sangat berhati-hati dalam
dakwah ya, seperti itu. Jadi tidak langsung